Halo, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum termodinamika pertama. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Jadi, apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama adalah usaha luar atau W, kemudian energi dalam atau U, dan kalor atau Q. Nah, pada kondisi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pada kondisi isotermal. Yang kedua, pada kondisi isobarik. Yang ketiga, pada kondisi isohorik. Dan yang keempat, pada kondisi adiabatik. Besaran pertama yang akan kita pelajari adalah usaha luar atau W. Nah, rumus umum dari W ini adalah integral V2 V1 PdV. Jadi, Ibu harap kalian sudah belajar tentang integral sehingga Ibu tidak perlu menjelaskan banyak tentang integral di sini. Untuk usaha luar, ada ketentuan. Jika sistem memuai atau mengalami ekspansi, maka V2-nya kan lebih besar daripada V1. Sehingga W-nya atau usaha luarnya itu positif atau lebih dari 0. Nah, kalau sistem memampat atau mengalami kompresi, maka V2-nya pasti lebih kecil dari V1, sehingga W-nya menjadi negatif atau kurang dari 0. Kemudian, di sini Ibu punya grafik P versus V. P itu adalah tekanan, V itu adalah volume pada berbagai kondisi. Yang pertama adalah pada kondisi isotermal. Kalian perhatikan ya, di sini pada kondisi isotermal grafiknya seperti ini. Kok bisa sih Bu diperoleh grafik seperti ini? Jadi, grafik ini adalah hasil dari percobaan, divariasikan antara P dan V-nya. Kemudian, pada kondisi adiabatik, grafiknya seperti ini. Nah, bedanya apa sih Bu? Grafiknya isotermal sama grafiknya adiabatik kok hampir sama? Kalau kalian perhatikan lebih lanjut, di bagian isotermal ini grafiknya lebih landai, ya, dia turunnya tidak terlalu curam. Sedangkan pada kondisi adiabatik turunnya langsung curam, ya. Kemudian pada kondisi isohorik, di sini kalian perhatikan. Isohorik itu adalah kondisi di mana V1 itu sama dengan V2 atau volumenya tetap. Sehingga kalau digambarkan akan menjadi seperti ini, P-nya yang berubah, V-nya tetap. Sehingga dia membentuk garis lurus vertikal ke atas. Kemudian, grafik pada kondisi isobarik itu seperti ini. Isobarik itu adalah kondisi di mana P1 itu sama dengan P2, atau bisa kita katakan bahwa P-nya atau tekanannya tetap. Tekanannya tetap, tapi volumenya berubah. Maka dia akan membentuk grafik seperti garis lurus horizontal dari kiri ke kanan. Jika nanti diketahui soal berbentuk grafik seperti ini, kemudian kalian diminta untuk menentukan W-nya atau usaha luarnya, kalian tinggal menghitung luas area di bawah grafik, karena luas area di bawah grafik itu sama dengan W atau usaha luar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang usaha luar pada kondisi isotermal. Kondisi isotermal seperti yang kita ketahui bahwa T1 itu sama dengan T2 atau suhunya tetap. Nah, rumus umumnya yang sudah kita pelajari tadi bahwa W itu sama dengan integral V2 V1 P dV. Nah, karena sebelumnya di bagian gas ideal kita sudah belajar bahwa PV sama dengan nRT atau bisa Ibu ubah menjadi P sama dengan nRT per V, maka
Yang P-nya ini tadi Ibu ubah menjadi nRT per V ya. nRT-nya Ibu ubah ke sini. Kemudian seper V-nya, ini karena dia diintegral kan, yang diintegral kan dV. Yang bisa diintegral berarti kan V-nya kan, maka seper V-nya Ibu taruh di sini. Gitu ya. Kemudian, karena integral V1 V2 seper V dV itu sama dengan ln V2 per V1, maka hasil akhirnya W atau usaha luar pada kondisi isotermal sama dengan nRT ln V2 per V1. Kalian tidak akan ditanya asalnya dari mana. Ini Ibu hanya ingin menjelaskan. Nanti yang perlu kalian pahami dan ketahui adalah hasil akhirnya. W sama dengan nRT ln V2 per V1. Ln itu apa? Ln itu ada di kalkulator. Silakan kalian cari ya. Kemudian, usaha luar pada kondisi isobarik. Kondisi isobarik itu adalah kondisi di mana P1 sama dengan P2 atau P-nya tetap. Nah, rumus umumnya tadi W sama dengan integral V1 V2 P dV. Nah, di sini kan karena yang tetap adalah P-nya, maka kita bisa langsung masukkan W sama dengan P kali V2 dikurangi V1. Karena kan ini integral dari V1 V2 gitu ya. Atau bisa juga kita persingkat menjadi W sama dengan P delta V. Nah, ini hasil akhir yang perlu kalian ketahui. Kemudian, untuk usaha luar pada kondisi isohorik. Nah, kondisi isohorik ini adalah kondisi di mana V1 sama dengan V2 atau volumenya tetap. Nah, karena di rumus sebelumnya kita peroleh bahwa W sama dengan P delta V, maka jika V1-nya sama dengan V2, sehingga W-nya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini delta V-nya kan 0, maka W-nya pasti 0. Gitu. Usaha luar yang selanjutnya adalah usaha luar pada kondisi adiabatik. Kondisi adiabatik itu adalah kondisi di mana tidak ada kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Sehingga bisa dibilang bahwa Q-nya sama dengan 0. Q itu adalah kalor ya. Maka bisa kita dapatkan W itu sama dengan seper gamma min 1 kali P1 V1 min P2 V2. Nah, rumus ini adalah hasil integral dari rumus umum usaha luar. Tapi karena proses integralnya lumayan panjang dan Ibu takut salah menjelaskan, maka Ibu berikan langsung rumus akhirnya yaitu ini. Gitu ya. Kemudian di rumus ini kalian kan sudah familiar ya, W itu adalah usaha luar, P itu adalah tekanan, V itu adalah volume. Nah, yang kalian belum ketahui karena baru, ini adalah gamma. Ya, gamma ini apa? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, gamma ini adalah konstanta Laplace. Konstanta Laplace ini rumusnya adalah CP per CV. Nah, C itu apa, Bu? C itu adalah kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ada dua, kapasitas kalor pada V tetap atau CV, dan yang kedua, kapasitas kalor pada P tetap atau CP. Gitu ya. Nah, besarnya CV sama CP ini berapa? Itu tergantung jenis gasnya. Kalau gasnya monoatomik, contohnya ya gas mulia, He, Ne, Ar, dan sebagainya. Maka CV-nya itu sama dengan 3/2R, CP-nya sama dengan 5/2R. Kemudian untuk gas diatomik, contohnya H2, O2, N2, dan seterusnya. CV-nya sama dengan 5/2R, CP-nya sama dengan 7/2R. Ya, jadi tergantung gasnya apa. Kalau misalnya gas monoatomik, berarti konstanta Laplace-nya atau gamma-nya itu sama dengan
CP-nya berarti 5/2R per 3/2R. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke besaran selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu energi dalam. Oke, sekarang kita akan belajar tentang energi dalam. Energi dalam itu dia biasa disimbolkan dengan U. Energi dalam adalah fungsi keadaan sistem. Artinya, kalau keadaan sistemnya berubah, energi dalamnya juga akan ikut berubah. Energi dalam tidak dapat diukur secara langsung, tapi yang dapat diukur adalah perubahan energi dalam, yaitu ketika keadaan sistem berubah dari keadaan awal atau keadaan 1 ke keadaan akhir atau keadaan 2. Maka delta U itu adalah U2 energi dalam pada kondisi akhir dikurangi U1 energi dalam pada kondisi awal. Gitu. Nah, kalau tadi energi dalam, sekarang adalah perubahan energi dalam atau delta U. Kalau U, kemarin kita belajar pada saat gas ideal ya, U itu sama dengan F/2N besar kali K kali T, gitu ya. F ini tergantung gasnya apa. Kalau gasnya monoatomik berarti dia 3 F-nya. Kalau gas diatomik berarti F-nya sama dengan 5, gitu ya. Nah, kalau F/2N besar KT, itu kemarin juga Ibu sudah bilang bahwa bisa digantikan juga dengan F/2NRT. Kenapa seperti itu? Karena PV itu sama dengan N besar KT atau PV sama dengan NRT. Sudah kita pelajari pada saat gas ideal kemarin. Nah, kalau U-nya seperti ini, maka perubahan energi dalamnya itu sama dengan delta U sama dengan F/2NR delta T. Ibu tambahkan delta di depan U dan di depan T. Ya, seperti tadi Ibu bilang, kalau gas monoatomik, maka delta U-nya sama dengan 3/2NR delta T. Untuk gas diatomik, delta U-nya sama dengan 5/2NR delta T. Nah, kemudian karena rumusnya seperti ini, berarti kita tahu dong pada kondisi isotermal, delta U-nya 0. Kenapa bisa 0? Karena pada kondisi isotermal, T1 itu sama dengan T2 atau suhunya tetap. Maka di sini nanti akan 0 sehingga hasil perkaliannya juga pasti 0. Kemudian, besaran yang ketiga yang akan kita pelajari adalah kalor atau Q. Pada kondisi isohorik atau V tetap, rumus kalor adalah QV. QV ini adalah kalor pada volume tetap sama dengan NCV delta T. Tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya CV itu apa. CV itu adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, pada kondisi isobarik atau P tetap, QP sama dengan NCP delta T. CP ini adalah kapasitas kalor pada P tetap. Nah, pada kondisi adiabatik, tadi Ibu sudah bahas, Q-nya sama dengan 0 karena tidak ada kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Kemudian pada kondisi isotermal gimana, Bu? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Apa itu CP dan CV? Kita sudah pelajari sebelumnya pada saat tetapan Laplace. Kemudian, yang selanjutnya kita akan pelajari adalah tentang hukum termodinamika pertama. Hukum termodinamika pertama bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Rumus umum dari hukum termodinamika pertama, delta U sama dengan Q min W.
Delta U itu perubahan energi dalam, Q itu adalah kalor, W itu adalah usaha luar. Q bernilai positif jika sistem menerima kalor. Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Ya. Kemudian W bernilai positif jika sistem melakukan usaha, W bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Nah, di sini kalian harus hati-hati. Kalau misalnya nanti di soal sistemnya melakukan usaha, maka ini tandanya tidak diganti menjadi positif. Tidak, tapi W-nya ini yang bernilai positif, sehingga tetap nanti rumusnya Q min W. Tapi, kalau di soal nanti sistem menerima usaha, maka di sini nilai W-nya menjadi negatif, gitu ya. Maka rumusnya berubah menjadi Q plus W, karena min ketemu min menjadi plus. Delta U akan bernilai positif jika energi dalam sistem bertambah atau suhunya naik. Delta U akan bernilai negatif jika energi dalam sistem berkurang atau suhunya turun. Kemudian, yang kelima, kita akan belajar penerapan hukum termodinamika pertama. Yang pertama, pada kondisi isotermal atau T tetap, suhunya tetap ya. Kita rangkum dari awal tadi, pada kondisi isotermal W itu sama dengan nRT ln V2 per V1. Kemudian delta U-nya 0. Kenapa? Karena delta U itu kan rumusnya F per 2 NR delta T. Kalau T-nya tetap, berarti delta U-nya 0. Maka, kalau hukum pertama di termodinamika itu delta U sama dengan Q min W, delta U-nya 0, sehingga Q itu sama dengan W. Berarti kalau kalian disuruh mencari kalor pada kondisi isotermal, kalian bisa gunakan rumus nRT ln V2 per V1, karena nilai Q itu sama dengan nilai W. Kemudian yang kedua adalah penerapan hukum termodinamika pertama pada kondisi isobarik atau P tetap. Tadi kita rangkum juga ya, W itu sama dengan P delta V pada kondisi isobarik. Nah, P delta V itu Ibu juga bisa tuliskan sebagai NR delta T. Kenapa? Karena PV itu sama dengan nRT. Sudah kita pelajari di bagian gas ideal. Kemudian, kita juga sudah tahu sebelumnya bahwa QP atau kalor pada P tetap itu sebesar N Cp delta T. Sehingga jika hukum pertama termodinamika diterapkan, kalau kalian sudah mencari W dan Q-nya, delta U-nya bisa dicari dengan Q min W. Kemudian, yang ketiga adalah pada kondisi isohorik atau V tetap. Kita rangkum dari awal juga, pada kondisi isohorik, W itu sama dengan 0. Ya, karena kan P delta V ya, rumusnya kalau V-nya tetap berarti W-nya 0. Kemudian, QV itu sama dengan NCV delta T. QV ini adalah kalor pada volume tetap. Sehingga jika hukum pertama termodinamika diterapkan, karena delta U sama dengan Q min W dan W sama dengan 0, maka kalian bisa mencari delta U dengan rumus Q atau Q ya, NCV delta T. Kemudian yang keempat, pada kondisi adiabatik. Pada kondisi adiabatik seperti kita tahu, Q-nya sama dengan 0. Kemudian delta U-nya sama dengan F per 2 NR delta T. F-nya tergantung ya, dia gasnya diatomik atau monoatomik. Jika hukum pertama termodinamika diterapkan, delta U sama dengan Q min W, kemudian Q-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan min delta U. Tadi kan kita pertama tahu bahwa rumus W
untuk kondisi adiabatik itu kan lumayan panjang ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah mencari Q dan delta U-nya, kalian bisa mencari W-nya dengan rumus yang sama dengan delta U. Tinggal di-min aja nilainya. Oke, ini adalah slide akhir kita yang berisi rangkuman dari rumus-rumus yang sudah kita bahas dari awal tadi yang panjang. Nah, di sini Ibu sudah buatkan ringkasannya pada kondisi isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Bagaimana cara mencari Q-nya, W-nya, dan delta U-nya. Yang perlu kalian perhatikan tadi adalah penerapan hukum termodinamika pertamanya. Misalnya nanti di soal ditanyakan Q, W, dan delta U. Kalau kalian sudah menemukan Q dan W-nya, kalian bisa mencari delta U-nya dengan rumus Q min W. Seperti itu ya. Selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Ibu.